Shalom saudaraku, marilah kita memulai renungan hari ini dengan bernyanyi dari buku ND nomor 403 ayat 1. Marilah kita berdoa, kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Firman Tuhan hari ini didasarkan pada 2 Korintus pasal 3 ayat 4. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Sekali lagi saya bacakan. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di setiap gereja pasti ada pelayan. Pelayan ada yang dekat dengan jemaat, dan bahkan jemaat juga ada yang dekat dengan pelayan. Ada banyak yang dekat dengan pelayan, tetapi mungkin tidak semua dekat dengan pelayan. Kalau pelayan itu dekat dengan jemaat dan jemaat dekat dengan pelayan, berarti gereja itu adalah gereja yang kuat. Kuat dalam melanjutkan misi gereja ataupun misi Kristus. Tetapi saudara-saudara, apakah semua pelayan itu baik? Apakah semua jemaat itu baik? Pasti ada pelayan yang kurang baik dan mungkin ada jemaat juga yang kurang baik. Dalam konteks bergereja di gereja Korintus pada masa Rasul Paulus, ditemukan jemaat yang memiliki rasa fanatisme kepada sosok pelayan-pelayan tertentu. Bahkan ada di antara mereka yang menamai dirinya sebagai kelompok Kepas. Ada yang menamai dirinya sebagai kelompok Paulus. Ada yang menamai dirinya sebagai kelompok Apolos. Dan lain sebagainya. Namun di antara kelompok-kelompok itu, mereka mendukung. Yang mereka dukung itu secara berlebihan. Mereka seolah-olah lupa bahwa Kepas maupun Petrus, Apolos maupun Paulus adalah sama-sama Rasul Kristus. Lalu apa dampaknya bagi gereja Korintus pada waktu itu? Yang jelas dengan kelompok-kelompok yang tadi, gereja Korintus ini lemah dalam bersaksi atau menyaksikan nama Tuhan. Firman Tuhan hari ini ada kaitannya dengan hal-hal yang saya sebutkan tadi mengenai pengelompokan-pengelompokan yang ada di gereja Korintus. Tadi Rasul Paulus menyampaikan, demikian besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Saudara, dari seorang pelayan yang memberitakan Injil, dari seorang pelayan yang melayani di sebuah gereja, tentu apa yang seharusnya kita lihat? Seorang pelayan yang baik dan benar, ada 2 kategori yang perlu kita lihat dalam diri mereka. Yang pertama, imannya. Apakah imannya kepada Kristus? Yang kedua, pelayanannya. Apakah pelayanannya memuliakan nama Kristus? Kalau demikian, siapapun mereka yang melayani Tuhan, yang melayani di tengah-tengah gereja, terimalah dengan baik. Terimalah dia sebagai pelayan Tuhan. Terimalah dia sebagai pelayan Kristus.
Nah, saudara-saudara, firman hari ini mengajak kita dan mengingatkan kita agar kita semakin merenungkan hidup sebagai jemaat maupun hidup sebagai pelayan Allah. Kita harus sama-sama beriman kepada Allah di dalam Kristus. Teruslah beriman dan teruslah melayani. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur oleh firman-Mu yang sudah kami terima dan dengarkan pada hari ini. Ya Bapa di surga, kiranya Engkau menolong kami menghidupinya, agar setiap hari kami semakin meneguhkan iman kami kepadamu di dalam Kristus. Sebab hanya di dalam Kristuslah kami menerima keselamatan dan segala berkat rohani maupun berkat jasmani. Terpujilah Engkau, dengarkan doa kami. Anugerah dari Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertaimu. Amin. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas.